Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kansa dari kelas B dengan akhiran NIM 009. Di mata kuliah Pancasila, saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di pengertian dan pentingnya Pancasila sistem filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan. Tertarik kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Adapun istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menunjukkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan itu sendiri. Selain Pythagoras, filsuf-filsuf lain juga memberikan pengertian filsafat yang berbeda. Oleh karena itu, filsafat mempunyai banyak arti, tergantung pada bagaimana filsuf-filsuf menggunakannya. Di pengertian sistem, pengertian tentang sistem dapat mengacu pada benda-benda konkret maupun benda-benda abstrak. Kita sering mendengar atau membaca istilah-istilah misalnya sistem nilai budaya atau cultural value system, sistem politik, sistem pendidikan nasional, sistem syaraf, dan sistem jaringan otot. Menurut Fuller, yang dimaksud dengan sistem adalah complete whole set of connected things or parts organized body of material or immaterial things. Artinya keseluruhan yang lebih lengkap, kumpulan benda-benda atau kumpulan-kumpulan yang terhubung bagian-bagian yang terhubung atau kumpulan benda-benda berwujud atau tidak berwujud yang terorganisir. Kemudian dalam The Oxford Dictionary of Current English, yang dimaksud dengan filsafat adalah set of coordinated doctrines atau kumpulan dari ajaran-ajaran yang terkoordinasi. Berdasarkan pada urman di atas, dapatlah disimpulkan hal-hal yang bersangkutan dengan suatu sistem. Selanjutnya ada macam-macam sistem. Yang pertama, dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian. Dalam suatu sistem abstrak, unsur ini berwujud pandangan dan ajaran tentang suatu hal. Yang kedua, unsur-unsur yang paling termuat dalam sistem saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh. Ketiga, ada hubungan di antara unsur-unsur tersebut bersifat tetap. Terakhir, dalam suatu sistem termuat adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya ada filsafat sebagai proses dan hasil. Salah satu hasil dari kegiatan berpikir manusia ialah apa yang dinamakan filsafat. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban dari persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Kedudukan dan tugas ilmu filsafat menurut Mulder adalah bahwa ilmu filsafat adalah suatu ilmu-ilmu yang tidak sedikit pentingnya. Terus hal yang paling penting dan paling menarik yang telah dicoba oleh para filsuf yaitu memberikan suatu deskripsi yang umum dari keseluruhan alam semesta. Pendapat di atas ada kemiripan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muntich, hanya ada penambahan tentang status manusia dengan alam. Disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teoritis tentang Tuhan akan alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya. Untuk kemudian bagi manusia pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Pandangan dunia merupakan realisasi atau pelaksanaan lebih lanjut dari sistem filsafat. Perlu dibedakan sistem filsafat dengan Weltanschauung. Perbedaannya adalah bahwa filsafat memberikan tekanan pada aspek pengetahuan semata-mata, sedangkan kalau Weltanschauung perbedaannya adalah bahwa filsafat memberikan pelaksanaan lebih lanjut dari filsafat itu tadi. Yang terakhir ada sistematik filsafat. Cara mempelajari filsafat dibedakan menjadi dua, yaitu secara historis dan secara sistematik. Yang pertama, mempelajari sejarah berkembangan pemikiran filsafat sejak awal pemunculannya sampai sekarang. Yang kedua ialah mempelajarinya pembagian di bidang persoalannya. Masalah-masalah filsafat di samping dapat
dideskripsikan ciri-cirinya, juga dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Jenis-jenis masalah filsafat ini bersesuai dengan cabang-cabang filsafat. Ada 3 jenis masalah kefilsafatan yang utama, yaitu keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Yang pertama, masalah-masalah keberadaan atau eksistensi. Masalah ini bersangkutan dengan cabang filsafat metafisika. Masalah metafisis dibedakan menjadi 3, yaitu masalah ontologis, masalah kosmologis, dan masalah antropologis. Yang kedua, masalah-masalah pengetahuan atau knowledge maupun kebenaran. Pengetahuan kebenaran ditinjau dari segi isinya, bersangkutan dengan cabang filsafat epistemologi. Pengetahuan kebenaran ditinjau dari segi bentuknya, bersangkutan dengan cabang filsafat logika. Yang terakhir ada masalah nilai atau values. Nilai-nilai dapat dibedakan menjadi 2, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai kebaikan tingkah laku berkaitan dengan cabang filsafat etika, sedangkan nilai-nilai keindahan berkaitan dengan cabang-cabang filsafat estetika. Sekian.